Terus kemudian yang kedua, ini saya konsep biar saya nggak lupa. Kalau di Al-Quran ada kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang Allah menanyakan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Maka sebenarnya nggak perlu S3, gelar doktor macam-macam untuk melihat bahwa rezim ini memang bobrok. Kedustaan mana lagi? Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Nah, ini sahabat-sahabat adalah video lama, tetapi ini sekaitan dengan si Sugi Nur pada saat ceramah di depan Pak Amin Rais, yang dimana Pak Amin Rais ini ya kita tahu lah ya, alumni Chicago, alumni Amerika ya. Jadi dia juga lulusan apa ya? Kalau saya tidak salah dia ahli politik. Jadi tetapi itu ceramah yang dia dengarkan itu adalah ceramah orang yang tidak tamat SD, sahabat-sahabat, yaitu si Sugi Nur. Dan sangat aneh ya, maksud saya anehnya itu karena si Amin Rais ini sampai-sampainya percaya juga ya sama si Sugi Nur. Nah itu sahabat-sahabat. Nah tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat ya, saya akan putarkan beberapa postingan-postingan videonya, karena orang ini kan memang sangat kontroversi ya. Jadi aneh, kemudian kontroversi, kemudian mampu menghipnotis orang lah kayaknya ya, mampu menghipnotis orang sampai-sampai seorang profesor Pak Amin Rais ini itu ceramah dan mengatakan bahwa tanpa profesor pun, tanpa dokter pun bisa. Itu sahabat-sahabat ya. Dan itu waktu itu di waktu kampanye pemilihan presiden yang lalu, ada Pak Prabowo dan wakilnya Pak Sandiaga Uno, dan dia asik saja dia mendengarkan orang itu, sahabat-sahabat. Nah, mari kita terlebih dahulu kita lihat sahabat-sahabat, ini hiburannya, ini sekalian menghibur sahabat-sahabat supaya tidak terlalu tegang lah. Apalagi ini dekat-dekat dengan Pilpres. Nah, kita lihat dulu videonya sahabat-sahabat ya. Bukan, oh bukan ya. Masya Allah. Nah jadi gitu, memang 2019 kalau Anda tanya ke saya, hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib ganti presiden. Siapa gantinya? Ijtima ulama sudah melahirkan nama, yaitu Pak Prabowo. Jadi selama saya jadi manusia, saya golput. Insya Allah 2019 ini saya tidak golput, saya akan pilih Pak Prabowo ya, bukan karena Pak Prabowo-nya, tapi karena ada ijtima ulama di belakang beliau. Terus kemudian yang kedua, ini saya konsep biar saya nggak lupa. Kalau di Al-Quran ada kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang Allah menanyakan nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan. Maka sebenarnya nggak perlu S3, gelar doktor macam-macam untuk melihat bahwa rezim ini memang bobrok. Kedustaan mana lagi? Menurut pemahamanku itulah tanda-tanda ciri-ciri kehancuran dekadensi agama Islam di Indonesia sekarang ini. Mulai orang awam ikut-ikutan ya. Anak-anak ikutan bau kencor, unggulis yang meler-meler ikut-ikutan. Binatang itu ulama yang takut kepada Allah. Kata siapa? Kata saya. Masya Allah, kok bisa ya? Wahai orang Indonesia, baru kedatangan lulusan Madinah, lulusan Mekah, yang hobi dalang dalil, kamu sudah seperti itu ya? Oke. Ini hasil virus yang dibawa oleh ustadz-ustadz yang mengaku ahli sunnah.
Oke, bisa menunggu Pak. Sadarlah teman ya, sadarlah. Oke, karena orang seperti itu nggak ngerti adat istiadat, tata krama. Oke, juga nalar dewe kembang dewe kok. Oke, saya hanya ngajak siapapun yang mau kembalilah ke pola pikir orisinil orang Indonesia asli. Oke. Sadarlah teman ya, sadarlah. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi ini hanya sekedar hiburan sahabat-sahabat ya. Jadi yang harus kita pastikan ada catatan lah ya, bahwa satu, si Sugi Nur ini dia tidak tamat SD dan dia juga bukan lulusan pesantren, tetapi dia mampu kayaknya menghipnotis atau apa ya, berbicara di muka umum sekaitan dengan agama. Dan dia malah kadang memberikan fatwa-fatwa yang aneh kalau menurut saya, sahabat-sahabat. Kemudian si Sugi Nur ini ya sudah, karena hari ini terjerat dengan mubahalah, penodaan agama, ya wajar lah. Karena memang si Sugi Nur ini itu tadi, bahwa dia bukanlah ahli agama. Nah, kan kadang juga biasanya sahabat-sahabat si Sugi Nur ini menganggap seakan-akan melebihi daripada ulama. Karena dia katanya membangun pesantren, membiayai kiai-kiai, membiayai ustaz-ustaz untuk mengajar di pesantrennya. Ya, kalau soal membangun pesantren dan membiayai pesantren, saya kira tidak jadi soal, sahabat-sahabat. Yang jadi persoalan adalah pada saat misalnya orang yang tidak ahli agama itu mengeluarkan fatwa-fatwa agama, itu bisa jadi namanya malpraktek. Iya kan? Karena bukan ahlinya, dia tidak tahu seperti apa itu agama, dia tidak pernah dalami ilmunya. Ya sudah, kalau mengeluarkan fatwa ya pasti malpraktek. Sama dengan apa bedanya dengan misalnya dokter ya. Kalau dia bukan dokter lantas mengeluarkan fatwa penyakit, mati itu. Sama dengan apa yang dia lakukan si Sugi Nur ini. Jadi itu dari konteks masalahnya ya sudah, pasti hukum akan melihat dari aspek situ, bahwa dia bukan ahli agama dan dia melakukan. Nah, itulah yang dianggap bahwa terjadi sebuah penodaan agama yang dilakukan oleh si Sugi Nur dan Bambang Tri yang kemarin bermubahalah itu, sahabat-sahabat. Nah, itu saja sahabat-sahabat catatannya. Yang intinya mereka berceramah di depan profesor dan saya tidak tahu. Mungkin Amin Rais dengan si Sugi Nur ini connect juga ya, connect dengan pemikirannya, atau saya tidak tahu siapa yang guru, siapa yang murid. saya kira itu, sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.